Jumpa kembali dengan saya. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif, kompetensi keahlian teknik otomotif untuk SMK kelas 10 semester 1. KD kali ini adalah KD 3.1, yaitu memahami prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja atau yang dikenal dengan nama K3. Kali ini kita akan membahas tentang pemeliharaan, kebersihan, perlengkapan, dan area kerja. Untuk pertemuan yang kedua ini nanti akan disampaikan oleh saya sendiri, Juneko Kunchoro, SPD. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mempelajari materi ini, diharapkan nanti siswa dapat yang pertama mengidentifikasi dan mengklasifikasi peralatan pembersih, kemudian memahami cara membersihkan dan mensanitasi tempat kerja, kemudian memahami cara membersihkan dan mensanitasi area kerja, kemudian memahami penataan peralatan di area kerja, serta memahami cara menangani limbah dan linen. Perlengkapan yang dipilih sebelum melakukan pembersihan. Perhatikan tayangan yang kami tayangkan. Peralatan pembersih atau cleaning equipment adalah semua alat pembersih yang fungsi utamanya untuk membersihkan atau menghilangkan noda pada komponen benda datar, tegak, bertekstur, bercelah pada suatu benda dan benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Ya, perhatikan contoh-contohnya seperti itu untuk cleaning equipment-nya. Kemudian untuk pemeliharaan kebersihan, perlengkapan, dan area kerja, yang pertama adalah alat-alat kebersihan. Alat-alat kebersihan yang diperlukan pada bengkel, khususnya adalah bengkel otomotif, terdiri dari yang pertama, perhatikan, sapu hijau, berfungsi untuk membersihkan lantai berupa kotoran, sampah, kering, atau debu. Kemudian yang berikutnya adalah apa itu? Sapu lidi, berfungsi untuk membersihkan halaman bengkel dari sampah kering. Kemudian yang berikutnya yang biasanya dipakai yaitu adalah vacuum cleaner, berfungsi untuk menyedot debu atau kotoran yang tidak dapat dibersihkan dengan sapu atau kain pel. Misalkan sofa yang berada di jok kendaraan, karpet, dan saluran ventilasi udara, baik pada ruangan bengkel ataupun pada kendaraan yang sedang diperbaiki. Kemudian yang berikutnya adalah alat pel, berfungsi untuk membersihkan air atau zat cair dari lantai. Berikutnya, kamu lihat tayangan ini. Saya yakin semuanya sudah pada tahu apa ini. Nah, ini merupakan pasir atau serbuk kayu, berfungsi untuk menyerap tumpahan oli atau minyak pada lantai sebelum disapu atau dipel. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah kerugian dari kebersihan yang buruk. Apa saja kerugiannya? Kita lihat. Kebersihan yang buruk ini dapat menimbulkan berbagai kecelakaan, cedera, kerusakan, dan masalah. Nah, masalahnya apa saja? Kita lihat. Kira-kira apa ini? Yang pertama adalah kesuban, terpotong, dan cedera mata. Terjadi bila butiran metal dan serpian yang tertinggal di atas meja kerja atau dan pemesinan, meja kerja pemesinan maksud saya ya. Kemudian yang berikutnya, apa kira-kira? Terpotong jari dan tangan. Terjadi bila sisa metal yang tajam ditinggalkan tergeletak di atas meja kerja. Kerugian yang berikutnya, kecelakaan terpeleset dan jatuh
terjadi bila perkakas atau peralatan dan sisa material ditinggalkan tergeletak di lantai. Nah, itu nanti bisa mencelakai diri kita ataupun teman kita. Yang berikutnya, apa ini? Nah, cedera tertumbuh terjadi bila tumpukan yang tidak stabil atau laci penyimpanan kelebihan beban kemudian ambruk. Nah, itu tidak boleh. Kerugian dari kebersihan yang buruk apalagi? Yang berikutnya adalah waktu kita terbuang. Karena apa? Perkakas atau peralatan dan material yang selalu berpindah harusnya teratur, karena penempatannya yang tidak sesuai, akhirnya waktu kita terbuang untuk mencari peralatan tersebut. Kemudian kerugiannya, ini yang paling fatal ini. Apa ini? Kebakaran dengan mudah menjalar ke seluruh tempat kerja bila sisa kertas dibiarkan ini menumpuk. Ya, tidak hanya kertas, mungkin sisa limbah yang terkontaminasi bahan bakar cair yang mudah terbakar, tidak dibuang pada tempatnya. Keuntungan dari kebersihan yang baik. Yang ketiga, keuntungan dari bengkel yang bersih. Yang pertama, yang A, yaitu berkurang resiko kecelakaan dan cedera. Kemudian yang berikutnya, seperti tayangan di slide atas, berkurangnya resiko kebakaran. Kemudian yang berikutnya, tempat kerja nyaman. Nah, rapi, nyaman, enak dipandang. Kemudian yang berikutnya, bisa kamu lihat, berkurangnya waktu yang terbuang hanya gara-gara mencari perkakas atau peralatan yang akan kita pakai. Nah, itu keuntungan. Metode pembersihan yang berikutnya. Metode pembersihan, apa ini kira-kira? Pada saat membersihkan ruangan, pindahkan material yang tidak diperlukan ke tempat di mana material tersebut dapat dengan mudah dipindahkan ke tempat sampah. Jangan disebarkan di atas lantai. Tempat penampungan limbah harus dikosongkan secara periodik dan isinya atau limbahnya dimusnahkan dengan cara yang direkomendasikan atau dianjurkan. Nah, seperti di slide ini kamu bisa melihat. Berikutnya adalah pemeliharaan dalam penataan tempat kerja. Contohnya apa ini kira-kira? Seorang teknisi harus menggunakan peralatan yang cocok dan jangan sampai melebihi beban kerjanya. Kemudian yang berikutnya, tempatkan bagian kendaraan yang sudah dilepas atau spare part yang dilepas ke dalam kontainer yang telah kita sediakan. Kemudian yang berikutnya, kamu bisa melihat, amankan sudut-sudut tajam atau tonjolan tajam dan bagian tajam lainnya. Ya, siku yang tajam harus kita amankan. Kemudian yang berikutnya, ganti bagian atau spare part yang rusak. Ya, harus kita ganti. Kalau memang benar-benar rusak harus kita ganti. Kalau belum rusak ya jangan diganti. Ya. Kemudian yang berikutnya, hilangkan penetesan dan kebocoran-kebocoran. Entah itu di bagian bengkel, entah itu di bagian engine. Kalau yang menetes, yang bocor harus segera kita hilangkan. Kemudian yang berikutnya adalah buang barang-barang yang sudah tidak akan digunakan lagi. Nah, ini penyakitnya seorang teknisi, biasanya barang yang sudah dilepas meskipun rusak itu sayang untuk dibuang. Nah, seharusnya barang yang sudah aus harus kita buang, nggak usah sayang, ya. Berikutnya adalah nomor 6, yaitu perawatan dan pemeliharaan peralatan perbengkelan. Bagaimana pemeliharaannya, seperti apa?
Yang pertama yaitu pemeliharaan diperlukan ini untuk mencegah kerusakan dari alat. Ya, pemeliharaan ini bisa berupa apa saja? Nah, kamu lihat tayangan ini. Kira-kira apa ya? Yang pertama yaitu kita seorang teknisi, seorang montir, pembersihan setelah alat dipakai itu wajib. Jadi setelah selesai praktek, alat yang kita gunakan wajib kita bersihkan. Setelah kita membongkar barang kendaraan ataupun mesin yang kita perbaiki, kalau sudah tidak dipakai, alatnya harus kita kembalikan dan kita bersihkan. Kemudian yang berikutnya, kita harus meletakkan di tempat yang semestinya, terlindung dari air hujan dan cahaya matahari yang terik. Ya, idealnya bengkel itu harus di bawah terik, terlindung dari air hujan dan cahaya matahari yang terik. Jangan sembarang membongkar bengkel di lapangan dan sebagainya. Berikutnya, sementara itu untuk merawatnya, perlakuan yang harus diberikan antara lain, yang pertama, membersihkan secara berkala dari debu dan karat. Kemudian yang berikutnya, menservisnya secara berkala agar alat selalu siap pakai dan dalam kondisi yang baik. Ya, yang kondisi yang baik. Berikutnya adalah peralatan dan area kerja. Ini harus dibersihkan, dipelihara, sesuaikan dengan spesifikasi pabrik. Ya. Jadi kalau mau mengganti tidak boleh mengupgrade ke yang di atasnya, tapi harus sesuai standarnya. Yang pertama, kamu lihat di sini. Ya. Area kerja dan peralatan. Jadi harus ditata serapi mungkin. Area kerja adalah tempat di mana kita melakukan sebuah pekerjaan. Makanya di tempat kerja yang bagus, yang bersih, kita bisa melakukan pekerjaan secara optimal. Kemudian yang berikutnya, apa ini? Nah, membersihkan dan mensanitasi tempat kerja. Ya. Next, membersihkan dan mensanitasi area kerja. Kemudian yang berikutnya adalah penataan peralatan di area kerja. Jadi semua peralatan harus kita tata. Kemudian berikutnya kira-kira apa nih? Limbah atau sisa dari sisa pembakaran yang dipakai, misalkan oli, itu harus kita tangani, atau linen itu harus kita tangani, harus kita singkirkan. Kemudian bagaimana cara menangani limbah dan linen? Menangani dan mengatur pembuangan limbah bahan kimia ini harus secara aman. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita harus bacalah isi tata cara pelaksanaannya. Kemudian yang berikutnya adalah pastikan wadahnya tidak bocor dan rusak, tidak boleh. Yakinkan wadahnya diberi label yang benar. Kemudian gunakan alat pelindung seperti masker, sarung tangan bila diperlukan. Kemudian jangan mencampur bahan kimia, nanti terjadi reaksi yang tidak kita inginkan malah. Jangan menyampur limbah kimia, limbah tidak boleh dioplos. Ya. Ini cara menanganinya. Berikutnya adalah masih cara menangani limbah atau linen. Yang berikutnya adalah semua sampah harus dibuang di tempat sampah atau pada waktu maksudnya dibuang tepat pada waktunya demi kesehatan umum. Ya, jadi semua sampah harus segera dibuang. Kemudian semua tempat limbah harus anti bocor dan kokoh. Kemudian yang berikutnya adalah tempat limbah harus dipelihara dan ditangani dalam kondisi yang aman. Sedangkan yang terakhir nomor 5, sebelum tempat sampah penuh, nah ini biasanya kita harus ganti dengan yang baru.
contohnya. Yang nomor 6, pembuangan limbah sampah padat harus disendirikan. Nah, ini contohnya. Kemudian yang berikutnya, setiap pembuangan sampah yang bukan cair atau gas jangan dibuang begitu saja ke dalam sistem perpipaan, nanti takutnya menyumbat. Kesimpulan pada pertemuan kali ini, yang pertama yaitu peralatan pembersih atau cleaning equipment adalah semua alat pembersih yang fungsi utamanya untuk membersihkan atau menghilangkan noda pada komponen benda datar, tegak berstruktur, bercelah pada suatu benda, dan benda yang bergerak maupun tidak bergerak. Kebersihan yang buruk ini dapat menimbulkan berbagai kecelakaan atau cedera atau kerusakan dan masalah. Pada saat membersihkan ruangan, pindahkan material yang tidak diperlukan ke tempat di mana material tersebut dapat dengan mudah dipindahkan ke tempat sampah. Jangan disebarkan di atas lantai. Kemudian yang terakhir, pemeliharaan diperlukan untuk mencegah kerusakan dari alat. Demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.